Markus 3 ayat 20 sampai dengan yang ke-35. Lembaga Alkitab Indonesia membagi bagian ini menjadi 2 perikop dan memberikan judul Yesus dan Beelzebul serta Yesus dan sanak saudaranya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah pembacaan Markus 3 ayat 20 sampai 35, yaitu Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Terima kasih sudah menyampaikan salam juga kepada saya. Kita adalah saudara. Kata saudara memang tidak selalu hanya berkaitan dengan hubungan kekerabatan atau hubungan kekeluargaan. Misalnya kakak, adik, baik itu hubungan kandung maupun juga mungkin ada yang hubungan karena adopsi. Termasuk juga dalam arti ini adalah saudara sepupu, saudara satu kakek, satu nenek. Atau mungkin juga saudara karena berasal dari keturunan orang yang sama. Tetapi juga bisa bermakna hubungan kedekatan karena kesamaan tertentu. Misalnya karena kesamaan suku, agama, hobi, tujuan, bahkan hal-hal lain. Kita juga mengenal saudara sebangsa dan setanah air. Jadi makna kata saudara ini
tidak melulu hanya berkaitan dengan hubungan kekeluargaan atau hubungan saudara. Itu artinya ada sebuah pengandaian bahwa hubungan persaudaraan adalah hubungan yang menyenangkan dan diinginkan, bahkan berusaha diciptakan. Kemarin saya mengajak kita untuk mengisi suatu formulir supaya saya tahu pendapat Bapak Ibu semuanya mengenai persaudaraan itu. Pertanyaan pertama adalah hal-hal positif apa yang kita sukai dari hubungan persaudaraan yang pernah kita rasakan. Ini adalah jawaban dari kita. Cukup banyak jawaban, misalnya kebersamaan. Kita menyukai adanya kebersamaan. Jadi ketika ada hubungan persaudaraan, maka ada kebersamaan. Ada kepedulian, ada saling melengkapi. Lalu ada juga yang mengatakan saling menginspirasi. Jadi di antara kita mungkin terinspirasi oleh hubungan persaudaraan atau orang lain di dalam hubungan persaudaraan kita. Bisa berbagi, baik itu menerima maupun juga kita melakukan hidup yang lebih baik. Oh ya, ada beberapa kata yang saya salah atau kurang tepat menuliskannya. Di situ hidupan yang lebih baik, maksudnya hidup yang lebih baik. Kemudian ada persekutuan dengan Tuhan. Wah, luar biasa ini. Pasti yang mengisi ini religius sekali. Di antara yang lain mengisi hal-hal yang biasa, orang ini mengisi dengan persekutuan dengan Tuhan katanya. Tolong menolong, saling menguatkan, bahkan bisa bertanya dan tempat diskusi, saling memperhatikan, saling pengertian, saling membantu, saling mendukung, saling mengasihi, menghargai, mengingatkan, kasih sayang, bahkan juga ada perhatian. Pendek kata, kalau saya dapat simpulkan, persaudaraan mempunyai ikatan yang kuat. Sehingga orang yang bahkan tidak mempunyai hubungan kekerabatan pun ingin ikut mewujudkan ikatan yang kuat tersebut, meskipun berasal dari keluarga yang berbeda. Di dalam hubungan persaudaraan yang baik, ada dukungan, ada penerimaan, ada kenyamanan, ada keamanan. Meskipun hubungan persaudaraan juga tidak lepas dari konflik dan masalah. Bahkan jika konflik dan masalah itu tidak diselesaikan, dapat memecah hubungan persaudaraan. Bahkan bisa terjadi permusuhan. Hal itu terjadi selain karena masalah tidak terpecahkan, juga karena ketiadaan. Sudah tidak ada lagi tujuan yang sama. Kita hari ini dengan tema kita adalah saudara, kita akan melihat hubungan itu, manfaat dari hubungan persaudaraan, khususnya hubungan persaudaraan karena kepercayaan kita kepada Kristus, hubungan persaudaraan Kristen. Kita memang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Sebelumnya bahkan mungkin tidak saling mengenal. Orang tua kita atau ayah dan ibu kita berbeda-beda. Meskipun jika kita telaah lebih mendalam, sebagai sesama Kristen, sesungguhnya kita mempunyai Bapa yang sama, yaitu Allah Bapa. Dan dalam hal ini Yesus Kristus adalah saudara kita. Karena Yesus Sang Putra adalah anak Allah Sang Bapa. Perbedaannya adalah kita ini anak-anak adopsi karena kepercayaan kita kepada Allah. Sementara pribadi kedua Sang Putra itu adalah anak Allah dalam kekekalan, lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Ini adalah kata-kata di pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Bahkan ketika kita bisa melihat bacaan kita hari ini di Markus 3 ayat 35 juga dikatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Jadi kita ini sebenarnya juga memang bersaudara.
Meskipun tadi saya katakan bahwa kita berasal dari keluarga-keluarga yang berbeda. Sungguh sebuah hak istimewa kita menjadi saudara Tuhan kita. Meskipun Tuhan juga memberikan syarat, yaitu barang siapa melakukan kehendak Allah. Mungkin pertanyaannya adalah, apa sih kehendak Allah itu? Supaya saya bisa menjadi saudara Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Tentu jawabannya sebenarnya cukup mudah. Jawabannya mudah. Karena jawabannya adalah tentu dengan membaca seluruh bagian dari Alkitab, kita bisa mengetahui apa itu kehendak Allah. Jawabannya mudah. Masalahnya melakukannya belum tentu mudah. Dan hari ini kita dipandu dengan Markus 3 ayat 20 sampai 35. Kita mulai dengan Markus 3 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Kalimat ini atau kata kemudian hendak menyambung kisah-kisah sebelumnya, karena ada berbagai kisah sebelumnya di pasal 3, pasal 2, dan pasal 1 yang berkaitan dengan kisah ini. Berbagai mukjizat penyembuhan. Ada orang yang mati, sebelah tangannya disembuhkan oleh Yesus. Ada banyak orang yang menderita berbagai jenis penyakit juga disembuhkan oleh Yesus. Bahkan ada yang menderita karena kerasukan oleh roh-roh jahat juga dibebaskan oleh Yesus di pasal 3. Bahkan di pasal 1 dan pasal 2 pun Yesus sudah melakukan berbagai mukjizat. Menyembuhkan mertua Petrus, menyembuhkan orang sakit kusta, orang lumpuh dipulihkan. Kemudian juga ia memilih 12 rasul yang juga diberinya kuasa. Tidak hanya sekedar milih, tetapi juga diberi kuasa. Dan Yesus juga melakukan khotbah-khotbah atau pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Maka di Markus 1 ayat 22, pengajarannya membuat mereka takjub mendengar pengajarannya. Saya ulang. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Maaf. Ternyata bicara terus juga kering tenggorokan. Jadi pengajaran-pengajaran atau khotbah-khotbah yang Yesus lakukan itu membuat banyak orang takjub. Lalu dikatakan di Markus 3 ayat 20, Yesus masuk ke sebuah rumah. Memang tidak dikatakan itu rumah siapa. Apalagi juga kalau kita bandingkan dengan Markus 2 ayat 1, di sana dikatakan bahwa kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah katanya. Bisa jadi rumah ini adalah rumah Yesus mungkin, atau mungkin juga adalah rumah dari pengikut-pengikutnya, salah satu rumah di pengikutnya. Makanya disebut dia masuk ke dalam rumah atau bahwa ia ada di rumah. Kemudian dari ayat 20, maka datanglah orang banyak berkerumun pula. Tentu adalah hal yang wajar mengetahui ada seseorang yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, bahkan bisa mengusir roh-roh jahat, juga ia punya kuasa dalam mengajar, pengajarannya luar biasa. Maka orang banyak ingin datang kepadanya, ingin mengetahui, ingin mengenal, mungkin juga ingin disembuhkan, karena mereka mungkin ada sakit atau penyakit. Sehingga makan pun mereka tidak dapat. Yesus dan pengikutnya bahkan untuk makan saja tidak punya waktu lagi, tidak sempat untuk beristirahat. Karena orang-orang yang banyak berkerumun tadi dan datang kepada dia.
Markus 3 ayat 21, waktu kaum keluarganya, di sini kalau kita bandingkan dengan Markus 3 ayat 31, itu ada dua istilah yang dipakai di dalam Injil Markus ini, yaitu kaum keluarganya, kemudian di ayat 31 dikatakan ibu dan saudara-saudaranya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kaum keluarga di sini berbeda dengan ibu dan saudara-saudaranya di ayat yang ke-31. Kaum keluarga di sini bisa berarti kerabat yang cukup jauh, teman-teman dekatnya mungkin, atau bahkan juga orang-orang yang mengenal. Jadi di dalam satu kampung halaman Yesus, mungkin ada yang mengenal Yesus dan datang kepada Yesus pada saat itu. Dikatakan di sana kaum keluarganya mendengar hal itu. Hanya sekedar mendengar. Mungkin mendengar tidak secara penuh. Hanya dari desas-desus, kabar burung, hoax, kabar bohong. Lalu mereka mengambil suatu kesimpulan, bahkan mengambil action, yaitu mengambil dia. Kaum keluarganya itu ingin membawa pergi Yesus. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Jadi kaum keluarga ini menganggap Yesus tidak waras. Bahasa yang agak kasar adalah gila. Hanya mendengar, tidak mengetahui sendiri, kemudian mengambil kesimpulan, mengambil suatu action, yang ternyata action itu salah. Itulah yang kadang-kadang terjadi dengan kita. Kita mengaku punya keluarga, kita mengaku punya teman dekat, tetapi sering kita menilai orang lain hanya dari kata orang lain saja. Tidak tahu secara keseluruhan, tetapi sudah mengambil kesimpulan, bahkan melakukan tindakan, di mana kadangkala bahkan tindakan itu ternyata salah. Apalagi kalau ada orang lain yang punya jabatan, misalnya dalam kisah ini ahli Taurat yang datang dari Yerusalem, orang-orang yang terpandang tentunya, juga mempunyai atau mengatakan bahwa Yesus kerasukan Beelzebul, maka kaum keluarganya juga langsung percaya begitu saja. Mungkin kita juga kadangkala percaya begitu saja dengan kata orang terhadap teman kita, terhadap saudara kita. Kita belum menggali masalahnya, kita sudah percaya, bahkan mungkin mengambil tindakan. Meskipun mungkin saja tindakan kita itu punya motif kebaikan. Dalam kasus Yesus, kaum keluarganya bisa jadi mempunyai motif untuk melakukan kebaikan. Atau bisa jadi mereka melihat Yesus yang begitu sibuk, ada begitu banyak orang datang kepada dia, ia sibuk untuk menyembuhkan orang, bahkan tidak sempat untuk beristirahat apalagi makan. Kemudian kaum keluarganya dengan niat baik membawa Yesus supaya bisa beristirahat. Mungkin saja seperti itu. Memang di ayat ini tidak diberikan penjelasan lebih lanjut. Atau bisa saja kaum keluarganya sudah mendengar cerita tadi, bahwa Yesus katanya kerasukan Beelzebul, kerasukan roh jahat katanya. Kalau ada keluarga kita yang katanya kerasukan roh jahat, terus keliaran di mana-mana, dikatai orang, mungkin saja kita akan segera mengambil dia, mengamankan. Mungkin itu yang terjadi. Ada satu keluarga yang nyeleneh atau berbeda. Kemudian anggota keluarga yang lain, kaum keluarganya mengamankan anggota yang nyeleneh ini. Jadi motivasi yang baik saja belum tentu menghasilkan tindakan yang benar. Seperti dalam kisah ini, kaum keluarganya ingin mengambil Yesus, padahal Yesus itu sebenarnya melakukan kehendak Allah. Seringkali kita sebagai orang Kristen ingin melakukan kebaikan kepada orang lain, namun belum tentu tindakan itu benar dan tepat. Saya membuat sebuah ilustrasi berikut. Ada seorang ibu
tentu saja ibu Kristen saat ini, mengendarai mobil. Beliau sedang atau baru saja pulang dari sebuah pesta. Dan kebetulan seperti ibu-ibu ya, biasa bawa makanan, bawa pulang gitu ya. Ibu ini juga bawa makanan dari pesta tersebut. Lalu di perjalanan, ia melihat di pinggir jalan ada seorang bapak-bapak, cukup tua. Kemudian ia juga berpakaian lusuh, mukanya pun muram. Apa kira-kira yang akan dilakukan ibu ini? Dalam pikiran ibu tadi yang mengendarai mobil dengan AC yang sejuk, sementara di luar panas terik, ia berpikir, kasihan sekali bapak ini. Sendirian, panas, pasti kelaparan, butuh makan. Padahal dia juga bawa makanan. Wah, berarti saya bisa melakukan kebaikan kepada bapak ini. Begitu pikirannya. Lalu dia menepikan mobilnya, memberikan makanan kepada bapak itu. Ternyata bapak itu marah. Apa maksudnya ini? Saya tidak butuh makan. Saya ini sedang nunggu angkot mau pulang dari kerja. Pikiran ibu tadi yang melihat bapak itu dengan sebatas pemikiran dia, ternyata salah. Bapak ini sebenarnya tidak butuh makan, karena mungkin dia tadi juga sudah makan. Dia memang pakaian lusuh karena sudah pulang kerja seharian. Dan dia ingin pulang, dia hanya nunggu angkot saja. Tapi si ibu ini punya pemikiran yang berbeda-beda. Niatnya sih memang baik, caranya salah. Jadi, niat yang baik harus dilengkapi dengan pengetahuan yang benar, cara yang benar juga. Jika tidak, bisa menimbulkan kesalahpahaman, bahkan pertengkaran. Jika sudah terjadi pertengkaran, maka di ayat 25 dikatakan, jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Yesus mengatakan hal ini memang tidak secara khusus berbicara tentang rumah tangga atau hubungan kekeluargaan, apalagi di ayat 23 juga dikatakan bahwa itu adalah dalam sebuah perumpamaan. Ini adalah reaksi Yesus kepada ahli-ahli Taurat yang menuduh Yesus sudah kerasukan Beelzebul. Padahal di Markus 2 ayat 7, para ahli Taurat ini sebenarnya juga sedang bimbang. Mengapa orang ini, maksudnya Yesus, berkata begitu? Di ayat 6 dikatakan, dosamu sudah diampuni. Jadi Yesus mengatakan bahwa ada seseorang yang datang kepadanya dan dikatakan dosamu sudah diampuni. Para ahli Taurat ini bingung, bagaimana ada orang yang berani mengatakan seperti itu. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi ahli-ahli Taurat ini pun sebenarnya sedang bingung. Yesus itu Allah atau bukan? Kalau dia hanya manusia biasa, kenapa dia bisa melakukan berbagai mukjizat? Melakukan berbagai tanda-tanda? Apalagi kalau kita baca di Yesaya 35 ayat 5-6 dikatakan, pada waktu itu, ini adalah sebuah nubuatan ke masa depan. Yesaya mengatakan bahwa pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu dan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Juga kalau mereka membaca di Yesaya 61 ayat 1, dikatakan roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku dan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Nubuat ini terpenuhi dalam karya Yesus. Para ahli Taurat juga tahu hal itu. Dan mereka juga tahu siapa yang bisa memenuhi dari nubuat itu selain daripada Allah sendiri. Di sana dikatakan roh Tuhan Allah ada padaku. Jadi orang-orang atau ahli-ahli Taurat itu galau. Mereka mungkin sebenarnya ini siapa? Yesus ini siapa? Gitu. Tapi kemudian di Markus pasal 3 mereka kemudian berbalik
mengatakan bahwa kuasa Yesus itu berasal dari Beelzebul. Yesus katanya kerasukan Beelzebul. Betapa ini adalah penghujatan kepada Roh Allah. Maka di Markus 3 ayat 25 diberikan penekanan bahwa jika ada rumah tangga yang terpecah-pecah, maka rumah tangga itu tidak akan bertahan. Ini adalah respon Yesus. Kalau iblis itu terpecah-pecah, maka kuasa dari iblis itu pun juga tidak akan bertahan lama. Jadi ketika ahli tahuluar itu mengatakan bahwa Yesus berasal dari Beelzebul dan itu adalah sebuah penghujatan, maka Yesus merespon hal itu. Kalau di Markus 3 ayat 29 dikatakan bahwa dosa penghujatan kepada Roh Kudus adalah dosa yang tidak mendapat ampun selama-lamanya. Karena mereka sebenarnya tahu bahwa Yesus ini bukan manusia biasa. Pasti ini adalah Allah sendiri. Dan mereka menghujat hal itu. Maka itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Kembali kepada hubungan persaudaraan. Persaudaraan haruslah diusahakan. Tidak take it for granted, tidak hanya bisa diterima begitu saja. Tetapi juga kita mesti mengusahakan persaudaraan. Ini adalah poin kedua dari pertanyaan saya, apa hal-hal negatif yang tidak Anda sukai dari hubungan persaudaraan? Di sana ada kata-kata mudah menghakimi, jadi ada yang mengatakan bahwa yang tidak mereka sukai kalau dalam hubungan adalah ada orang yang mudah menghakimi, minta dikasihani, tidak terbuka, selalu bergantung, berbeda persepsi atau pendapatnya, tidak mau memahami orang lain, kurang mensyukuri, pertengkaran, keegoisan, cuek, bermusuhan. Ini adalah hal-hal yang mungkin tidak kita sukai kalau dalam hubungan persaudaraan. Hubungan keluarga pasti tidak selama-lamanya baik-baik saja. Ada kalanya timbul pertengkaran, iri hati, kejengkelan, atau banyak hal yang lain yang dapat berpotensi menghancurkan hubungan keluarga. Bahkan tidak sedikit keluarga-keluarga yang terpecah karena berbagai masalah. Kita diingatkan dari Amsal 18 ayat 19, saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Jadi kalau ada saudara yang terkhianati, entah itu sengaja maupun tidak sengaja, kadang kalau terjadi hal itu lebih sulit disatukan. Amsal mengatakan sesulit menghampiri kota yang kuat. Pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Puri atau istana itu kalau sudah dipalang tidak bisa dibuka lagi. Itu juga terjadi kalau ada pertengkaran di antara keluarga. Hari ini kita belajar, jika kita mau kuat, kita mau bahagia, kita mau nyaman di dalam keluarga kita, ada dalam persaudaraan kita. Kita juga diminta untuk menciptakan persatuan, bukan perpecahan. Kita bisa menghilangkan perbedaan-perbedaan, saling menerima, dan tidak hanya mendengar dari kata orang saja terhadap saudara kita. Bahkan ketika kita ingin menolong pun, sama seperti ibu tadi dalam ilustrasi, kita perlu juga tidak hanya berasal dari perasaan kita atau pemikiran kita, tetapi kita juga bisa memahami kebutuhan yang utuh dari orang yang ingin kita tolong. Karena jika tidak demikian, pertolongan kita akan sia-sia, tidak berguna, malah hanya sekedar menampakkan ego kita, ego yang ingin dianggap baik. Seakan-akan dibungkus dengan perbuatan yang benar, padahal itu merupakan egoisme. Bahkan juga dalam kasus beberapa pekan atau beberapa hari terakhir, ada di antara kita yang sakit dan dirawat di rumah sakit, ataupun juga dalam pemulihan dari rumahnya. Kita juga atau mereka
atau teman-teman saya juga menyampaikan ini kepada teman-teman yang sakit ataupun juga keluarga-keluarga yang sedang mengalami pemulihan dari sakit penyakitnya, jangan sungkan. Sampaikan saja kebutuhannya kepada kita. Kita juga ingin menolong saudara-saudara. Kita ingin juga ikut terlibat. Kita adalah saudara. Dan kita semuanya sebagai saudara-saudara Kristen di gereja kita ini juga bisa membantu dengan tepat kalau itu semuanya kita mengetahui kebutuhannya. Maka di Kespal juga memberikan sebuah penekanan kalau kita ingin membantu bisa berkoordinasi dengan Kespal supaya kesaksian pelayanan maksudnya ya, supaya bantuan kita itu tepat guna, tepat sasaran. Di antara kita mungkin punya keinginan untuk menolong saudara-saudara kita, tapi kalau itu hanya berupa gerakan-gerakan kecil, itu bisa saja tidak terlalu banyak berguna. Ya, itu menunjukkan sebuah hubungan, menunjukkan perhatian kita. Tetapi kalau itu dikumpulkan dalam jumlah yang cukup besar, mungkin bisa menolong lebih lagi. Itu yang hendak saya katakan. Jadi kalau kita mau menolong orang lain, bantulah dengan cara yang tepat, perhatikan kebutuhannya, bukan hanya dari pikiran kita saja, supaya pertolongan kita itu tidak sia-sia dan tepat guna. Sebagai ayat penutup, meskipun kita berasal dari keluarga yang berbeda-beda, kita diingatkan oleh Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amin.